Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil presentasi kelompok saya, kelompok 3, tentang situasi 4 pada ruang kolaborasi modul 2.1 kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pada ruang kolaborasi kali ini, kelompok saya terdiri dari Ibu Berta Ulimunte sebagai penyaji, Ibu Sylvia sebagai moderator, saya Ervina Indrawati sebagai penanya, dan Ibu Yeni Puspadewi sebagai penjawab. Sedikit cerita tentang situasi keempat, ini membahas tentang Ibu Derana yang mengajar biologi di kelas 10. Karena kondisi sedang pandemi, Ibu Derana melakukan pembelajaran secara daring. Pertanyaannya, yang pertama, apa kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh Ibu Derana? Dari situasi keempat, Ibu Derana berusaha untuk memenuhi kebutuhan murid. Yang pertama, kesiapan belajarnya. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Dari kesiapan belajar murid, Ibu Derana mempersiapkan seluruh materi yang akan diberikan dengan membagikan beberapa hari sebelum pembelajaran dimulai yang dapat diakses oleh murid lewat Google Classroom. Ibu Derana menerapkan dari beberapa contoh perspektif yang terdapat dalam Equalizer yang diperkenalkan oleh Tomlinson tahun 2001. Yang pertama, bersifat mendasar, transformatif, yang kedua konkret abstrak, yang ketiga sederhana kompleks, yang keempat terstruktur terbuka, yang kelima tergantung mandiri. Yang kedua, minat murid. Ibu Derana menerapkan minat situasional dengan cara memvariasikan konten materi ajar seperti menggunakan artikel dari koran dan video. Yang kedua, Ibu Derana memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih cara yang nyaman dalam menyelesaikan tantangan yang diberikan kepada murid. Kebutuhan ketiga yang berusaha dipenuhi oleh Ibu Derana adalah profil belajar murid. Ibu Derana memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Adapun faktor dari kasus Ibu Derana antara lain: 1. Preferensi gaya belajar, mulai dari visual, auditori, dan kinestetik. Yang kedua, kecerdasan majemuk. Ibu Derana memberikan kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka. Setiap murid memberikan umpan balik terhadap tanggapan murid yang lain, dan murid membuat jurnal refleksi. Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru Ibu Derana menentukan kebutuhan belajar murid? Ibu Derana menentukan kebutuhan belajar murid dengan cara mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan dasar murid. Memetakan kebutuhan dasar murid dapat dilakukan dengan cara: 1. Mengamati perilaku murid. Kedua, mencari tahu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid. Yang ketiga, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian yang keempat, mendiskusikan kebutuhan murid. Yang kelima, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas. Yang keenam, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. Yang ketujuh, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. Yang kedelapan, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kesembilan, membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan yang ditunjukkan oleh murid. Yang kesepuluh, menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada di level yang sesuai. Yang ke-11, melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Yang ke-12-nya, mereview atau melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan oleh Ibu Derana? Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan oleh Ibu Derana adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Pada diferensiasi konten, Ibu Derana memvariasikan konten materi yang diberikan kepada siswa dengan menggunakan beberapa media pembelajaran seperti video yang diambil dari internet dan artikel dari koran. Nah, pada diferensiasi proses, Ibu Derana memberikan tanggapan terhadap pembelajaran secara mandiri dan terbuka kepada murid-murid serta memberikan khusus untuk bimbingan di luar jam pelajaran. Dan yang terakhir adalah berdiferensiasi produk. Ibu Derana memberikan kebebasan dalam memilih bentuk tugas yang akan dikumpulkan seperti poster, PPT, video, rekaman suara sesuai dengan minat dan kenyamanan murid. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian?
Ibu Derana melakukan penilaian. Yang pertama, assessment for learning. Yang kedua, assessment of learning. Yang ketiga, assessment as learning. Assessment for learning yang dilakukan oleh Ibu Derana adalah yang pertama, mengamati jawaban murid untuk mengetahui apa ada miskonsepsi atau ada murid yang belum paham. Yang kedua, Ibu Derana memberikan pertanyaan terbuka pada pembelajaran di mana setiap murid diminta untuk memberikan umpan balik. Yang kedua, assessment of learning yang dilakukan oleh Ibu Derana. Yang pertama, penilaian utama dilakukan melalui tugas akhir yang mengharuskan siswa membuat paket info digital. Tugas ini bertujuan agar siswa mengidentifikasi ancaman pada lokasi di wilayah Indonesia yang berdampak negatif pada 3 tingkat keanekaragaman hayati. Selain itu, mereka diminta memberikan rekomendasi penanganan. Yang kedua, penilaian berbasis rubrik. Ibu Derana telah mengembangkan rubrik penilaian yang jelas dan transparan. Rubrik ini digunakan untuk menilai tugas akhir siswa. Ini memberikan panduan yang jelas tentang kriteria penilaian. Penilaian ketiga yang dilakukan oleh Ibu Derana adalah assessment as learning. Pendekatan komprehensif Ibu Derana terhadap pembelajaran dan penilaian mencerminkan dedikasinya dalam memenuhi kebutuhan belajar individu siswanya dengan menggabungkan metode pembelajaran terbalik, strategi pembelajaran berdiferensiasi, dan penilaian yang berfokus pada pemahaman. Ibu Derana menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung kemajuan siswa dalam pemahaman konsep keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya. Dengan kata lain, pendekatan ini membantu setiap siswa mencapai potensi dalam pembelajaran. Demikianlah hasil diskusi kelompok 3 tentang situasi keempat pada ruang kolaborasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.